Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Palestina, banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan negeri ini diantaranya adalah 1. Masjidil Aqsa atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis, adalah masjid tertua kedua di muka bumi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" "Masjidil Haram," jawab beliau. "Lantas masjid apa?" "Masjidil Aqsa," jawab beliau. "Berapa lama jarak pembangunan kedua masjid itu?" 40 tahun, dan kapan saja engkau mendapati waktu sholat, bersegeralah untuk sholat karena tempat engkau berada adalah tempat yang diperkenankan untuk sholat. 2. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Dari Bara bin Azib, ia berkata, "Kami sholat bersama Nabi menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sampai akhirnya turun ayat ke-144 dalam surat Al-Baqarah, dan di mana saja kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya, Masjidil Haram." Ayat ini turun setelah Nabi selesai sholat. Ketika itu seorang sahabat Ansyar, yang telah sholat bersama Nabi, berjalan-jalan dan melewati segolongan kaum Ansyar yang tengah sholat. Sahabat itu memberitahukan kepada mereka tentang perubahan arah kiblat, maka mereka yang sholat segera berbalik menghadap ke arah Masjidil Haram. 3. Baitul Maqdis di Palestina adalah salah satu dari 3 kota suci yang dianjurkan untuk diziarahi dengan niatan ibadah. Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda, tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh ke masjid-masjid tertentu dengan niatan ibadah kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 4. Keutamaan sholat di Baitul Maqdis setara dengan 500 kali sholat di masjid lainnya. Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah bersabda, pahala sholat di Masjid Al-Haram sama dengan pahala 100.000 sholat di masjid yang lain. Pahala sholat di masjidku ini sama dengan pahala 1.000 sholat di masjid yang lain. Dan pahala sholat di Bait Al-Maqdis sama dengan pahala 500 sholat di masjid yang lain. Dari Abdullah bin Amru bahwasanya Nabi bersabda, ketika Nabi Sulaiman bin Daud selesai membangun kembali reruntuhan Baitul Maqdis, ia memohon 3 hal kepada Allah. Memohon agar bisa memberi keputusan hukuman sesuai dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak mampu diwujudkan oleh orang sesudahnya, dan ampunan dari segala dosa bak bayi baru dilahirkan bagi orang yang datang ke Masjidil Aqsa semata-mata untuk sholat di dalamnya. 2 permintaan yang pertama telah dikabulkan, dan aku berharap permintaannya yang ketiga juga dikabulkan. 5. Rasulullah pernah berkunjung dan sholat di Masjidil Aqsa pada malam Isra. Seekor burak didatangkan kepadaku, yaitu sebuah hewan berwarna putih dan tinggi. Lebih tinggi dari keledai namun lebih rendah dari bogol. Meletakkan jejak kakinya sejauh pandangan matanya. Lantas aku mengendarainya hingga sampai di Baitul Maqdis. Aku menambatkannya pada sebuah tiang yang biasa dipergunakan oleh para nabi untuk menambatkan hewan tunggangan. Saya lantas masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian saya keluar hingga Jibril datang kepadaku dengan membawa bejana arak dan 1 bejana susu, maka saya memilih susu. Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. 6. Termasuk negeri yang didoakan agar mendapat berkah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah berdoa, Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, Ya Rasulullah, mintakanlah juga berkah untuk negeri Najd. Beliau kembali berdoa, Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, Ya Rasulullah, mintakanlah juga berkah untuk negeri Najd. Pada kali yang ketiga, beliau menjelaskan, sesungguhnya di Najd akan muncul berbagai kegoncangan, huru-hara, dan darinya pula muncul tanduk setan. 6. Adanya keutamaan penduduk Palestina dibanding penduduk lainnya, dari Abdullah bin Hawalah. Ia berkata, Wahai Rasulullah, putuskanlah untukku suatu negeri yang kelak akan aku tinggali. Sekiranya aku tahu engkau akan kekal tidak wafat, tentulah saya memilih hidup berdekatan denganmu. Maka Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memilih negeri Syam. Hendaklah engkau memilih negeri Syam. Hendaklah engkau memilih negeri Syam. Tatkala Rasulullah melihat Abdullah bin Hawalah kurang menyukai Syam, beliau segera bersabda, tahukah engkau, apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman, engkau adalah negeri pilihanku, aku masukkan ke dalam dirimu hamba-hamba pilihanku. Pada malam aku diisrakan, aku melihat sebuah tiang berwarna putih berkemilau yang dibawa oleh para malaikat. Aku bertanya,
"Apa yang tengah kalian bawa?" Mereka menjawab, "Kami membawa tiang Islam, dan kami diperintahkan untuk meletakkannya di negeri Syam." Dalam lafal lain juga dari Abdullah bin Hawalah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Urusan pemerintahan ini kelak akan terpecah menjadi tentara-tentara yang dipersiapkan. Ada tentara di Syam, tentara di Yaman, dan tentara di Irak." Ibnu Hawalah berkata, "Ya Rasulullah, pilihkan salah satu untukku apabila aku masih menemui zaman tersebut." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau memilih Syam, karena negeri ini adalah negeri pilihan Allah. Allah memilihkan untuk negeri ini hamba-hamba pilihannya. Jika engkau enggan tinggal di Syam, hendaklah engkau memilih Yaman dan minumlah dari air susunya. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya."